Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol santai bersama Bang Denny. Bang Andri, Ya, Bang Andri, kayaknya ngobrol santai kali ini tentang kerajaan Singosari kali ya. boleh bang. Siapa rajanya Bang Andri? Rajanya Kertanegara bang. Yang paling berkesan dengan Kartanegara itu apa Bang Andri? Waktu pasukan Mongol menyerang ke Jawa tuh bang. Oh, Pasukan Mongol tuh kan menyerang ke Jawa tuh. Nah, disuruh taklukkan Jawa. Tapi Singosari nih, rajanya Kertanegara nggak mau deh takluk sama pasukan Mongol. akhirnya perang di situ. Iya perang, gitu. Di daerah mana sih Bang? Itu daerah-daerahnya itu sekitar ini juga bang, daerah Malang, Tumapel. Dulu kan sebelum Malang namanya Tumapel. Dulu ada tuh yang sekarang masih ada nih, kota-kota tuanya nih, Singosari masih ada. Iya. Malang Tumapel berubah jadi Malang. Oh, Tuh. Nah tuh di Jawa Timur itu luas bang, dari mulai Nganjuk, Jombang, Kediri, Malang, Singosari, Blitar. Itu dulunya nama apa kota-kotanya tuh sebenarnya nama-nama kota tua, cuman sekarang udah diubah aja. Yang masih ini Singosari, Kediri itu masih tuh nama aslinya tuh Singosari, masih ada nama asli Singosari. Itu banyak tuh bang nama-nama itu di situ, di daerah Jawa Timur tuh banyak kerajaan dulu. pada tahun berapa tuh Bang? Kalau saya ingat waktu. Kalau nggak salah tahun 11-an gitu deh, 11 berapa gitu, lupa tahunnya. Bisa dikulik nanti di episode berikutnya deh. Nah, dari Kertanegara itu langsung menjabat ya Bang? Apa turunan Bang? Turunan Ken Arok. Wih, Kita harusnya Ken Arok. harusnya ininya apa ngebedanya dari Ken Arok dulu baru si Kertanegara. Nah, apa hubungannya Ken Arok dengan Kertanegara? Itu ininya masih terahnya keturunannya. Oh, turunan dari Ken Arok nih. Anaknya berarti? Enggak, cucunya. Satu tuh Bang. Kesaktiannya aja deh Bang, kesaktiannya nih. Wah, kalau kesaktiannya justru Kertanegara tuh kalau dibilang lumayan banyak. Masalahnya dia sampai ekspedisi Pamalayu, sampai Malaka, sampai apa namanya, sampai Sumatera, sampai Lombok, sampai mana aja. Malayu. Iya, jadi dia saking mau nyebarin wilayah kekuasaannya, banyak apa kerajaan-kerajaan yang taklukin sama dia, sampai ke ini juga, ke Champa juga. Champa tuh daerah Kamboja gitu. Makanya negara tuh hampir bangkrut. Maksudnya negaranya kan namanya negara ini ya, Singosari. Ya. Itu hampir bangkrut gara-gara nyetak orang-orang prajurit pilihan yang pilih tanding, yang siap bakal diadu ke medan tempur. Nah itu sama Kertanegara itu, negara ngebiayain buat apa namanya, nyari prajurit unggulan. Nah, negara tuh hampir rugi tuh pada saat itu tuh. Maksudnya kerajaan Singosari. Saking tokoh yang paling menonjol di kerajaan itu Bang? Banyak Kebuan Abrang. Nah tuh di situ Raden Wijaya masih jadi ini tuh pendiri Majapahit. Oke. Itu masih jadi ini kan, jadi ikut jadi prajuritnya si Kertanegara. Berjuang dia ngelawan orang-orang ini, orang-orang Mongol juga, orang-orang pemberontak dari Kediri, Jayakatwang, Kerajaan Gelanggang. Wah itu banyak orang-orang sakti bang di situ bang. Luar biasa bang, ada yang namanya Bedangdang di Wirotawati. Terus apa lagi ya, aduh hampir banyak dah. Itu apa, Wiraraja. Itu luar biasa pada saat itu tuh bang. Nah, Kertanegara itu semenjak dia berjaya sampai dia runtuhnya itu Bang, tahun Bang? Runtuhnya dia dikhianatin bang, biasa bang. Rata-rata tuh Bang. Biasa. Jadi soal penyebabnya dari dalam juga nih. Ya, jadi itu yang gue bilang. Kenapa harus Ken Arok dibedah? Karena Ken Arok nih punya 2 istri nih. Gitu. Ken Umang sama Ken Dedes. Benar nggak bang? Oh, Ken Dedes itu istri dari Ken Arok Bang? Ya, 2 kan.
Ken siapa satu? Ken Umang. Ken Umang dengan Ken Dedes, istri-istrinya dari Ken Arok. Iya, Ken Dedes itu sebenarnya istrinya Tunggul Ametung, Tumapel. Gitu. Hebat emang Bang Andre ini. Terus kita diambil sama Hah? Ken Arok gitu. Oh. Karena melihat kesaktiannya begitu turun dari kuda, dia ngelihat di sela-sela palanya itu memancarkan cahaya. Si Ken Dedes. Ken Dedes ini. Dia sama Ken Arok. Nah, di situ Ada aura-aura tersendiri lah. Iya. Di situlah mulai dia ngejar Ken Dedes. Akhirnya dapatlah tuh Dapat di istri dah tuh di dibunuh Pinang. dulu dong. Dibunuh dulu. Siapanya? Tenggelam Metung karena Suaminya. Karena Tenggelam Metung itu sakti mandraguna bang, dia nggak mentang sama senjata manapun. Wah dia luar biasa bang, sakti bang. Makanya kata ini gurunya Ken Arok nih, si apa namanya Logawe dan Arca Logawe suruh nyari apa namanya empu untuk membuat pusaka biar bisa membunuh Tunggul Ametung. Ketemulah dengan ini apa namanya empu gandring itu bang. Gitu. Empu gandring. Nah, Gila sejarahnya. Nah, Ken Arok itu akhirnya ketemu empu gandring, minta dibuatin senjata. Gitu. Untuk membunuh Tunggul Ametung. Aku itu gitu bang. Nah, mungkin dari Ken Dedes sama satu lagi Ken Umang ini salah satu dari keturunannya itu lahirlah Kartanegara itu kali bang. Iya. Dari Ken Dedes, kalau nggak salah nih Ken Dedes itu titisannya maksudnya turunannya dari Kertanegara nih. Kalau dari Jaya Katwang, kalau nggak salah dari Anusupati atau Jaya lupa gitu. Nah, akhirnya dia ngerebut ini yang apa namanya terahnya Singosari nih gitu. Sebenarnya kenal Jaya Katwang sama apa Kertanegara nih kenal gitu. Malah dulu siapa namanya si Jaya Katwang itu ditugasin di Daha itu Kediri gitu. Oke. Nah begitu Kertanegara itu ada ekspedisi Pamalayu, jadi semua prajurit diberangkatin buat ekspedisi nyerang ke apa sih namanya kerajaan-kerajaan lain supaya takluk di bawah Singosari. Itu kan prajurit pada pergi semua nih bang. Iya. Ya kan, berarti kerajaan kosong loh. Ada lah beberapa yang ngisi di apa namanya di pemerintahan kerajaan. Ya, nah disitulah Kertanegara dihabisin sama Jaya Katwang karena ada pengkhianat dari dalam bukan atas apa namanya Arya Wiraraja bilang nih kalau mau nyerang sekarang saatnya karena petingginya lagi nggak ada di situ. Iya prajurit pilihan unggulan lagi pergi nih diserang lah di situ. Nah di situ ada Raden Wijaya, pendiri Majapahit, ada ini perang lah kalah Singosari itu dibunuh kan sama Jaya Katwang. Oke. Akhirnya apa sih namanya si Raden Wijaya terus Empu Nambi, Ronggolawe sama satu lagi siapa tuh yang punya ini apa saya lupa tuh yang punya ilmu kanuragan atau kedikdayaan Bramantya Bekasakan siapa gitu. Itu ilmunya itu luar biasa bang. Kalau teriak itu semua burung-burung yang lewat pada mati jatuh. Kayak Shaolin kayak jadi itu benar namanya Bramantya Bekasakan berbahan tuh. Kalau bahasa Indonesia itu kan bahasa Sanskerta. nah Itu ilmu-ilmu itu udah hilang bang. Nah itu namanya kalau nggak salah dia itu namanya siapa itu Empu Nambi, Ronggolawe, Raden Wijaya, satu lagi gue lupa nggak tahu dia tuh bang. Nah akhirnya itu kan apa namanya Raden Wijaya itu lari ke Madura di
ditolongin sama Arya Wiraraja tuh bang, dia pergi di sana bukan di aslinya dia ngumpet, Iya. karena dicariin sama pasukan gelang-gelang nih Jaya Katuang nih gitu. Nah di situ baru dia mulai merintis apa namanya tanah pendidikan yang dikasih sama Kertanegara. Mungkin itu akan jadi Majapahit. Cikal bakal. Gitu ya. Top banget tuh, Bang. Nah, akhirnya rontok tuh Singosari. Singosari rontok. Nah, sang raja ada di Sang raja yang mana nih Kertanegara Iya. mati ya. Oh, Mati dibunuh Jaya Katuang. Gitu. Nah, gantian Jaya Katuang ini begitu Raden Wijaya udah punya kekuatan, iya. ya kan udah punya apa namanya udah nyusut kekuatan, datang orang Mongol. Yang kedua kali nih orang Mongol datang kedua kali karena kesel kupingnya dipotong sama Kertanegara. Pulang Ke ke Mongol. Mongol ngadu sama Kubilai Khan, Jawa nggak mau takluk, nggak mau tunduk, malah Kuping. ini ngamuklah orang Mongol datang nyerang ke Jawa gitu. Di situ ketemu sama Raden Wijaya, sama Nambi, sama Lembu Sora. Nah itu yang gue bilang punya ilmu Bramantya Bekasakan tuh Lembu Sora. Oh, lu bisa. Nah, dia itu akhirnya sebelum dia mau nyerang Kertanegara, disangka Kertanegara ini belum mati sama orang Mongol. Oke. Ya kan, ketemulah sama ini Raden Wijaya dan pasukannya nih sama teman-temannya nih, sama Sora, sama Nambi, sama Lawe, itu kan sama Wiraraja, ketemu nih. Nah, dia dengan cerdas, maksudnya dengan cerdik dibilang begini, nanti kita nyerangnya. Jadi yang diserang itu sekarang Sebenarnya. Jaya Katuang. Oh, Gitu. Jadi pura-pura nih minta bantuan nih, gitu kan, dia nyari Kertanegara yang nggak ada dialihin ke gelang-gelang ke Jaya Katuang, gitu. Seranglah Jaya Katuang, gabung nih pasukannya Raden Wijaya sama orang Mongol. Kalah Jaya Katuang mati. Oh, pesta besar merayakan kemenangannya. si Mongol. Mongol sama Raden Wijaya dan pasukannya. Begitu Raden pesta besar, dengan cerdiknya lagi Raden Wijaya, semua minuman yang ada makanan di situ diracunin semuanya bang. Gitu. Akhirnya pasukan Mongol mati. Berdiri Raden Wijaya. Gitu. Pinter nggak tuh? Cerdik nggak orang Jawa? Licik bang. Minta bantuan. Seolah-olah Kertanegara masih hidup. Iya, akhirnya menyerang. Memanfaatkan situasi. Situasi begitu menang, merayakan pesta, makanan dan minumannya diracuni. Dan itu terbukti dan itu sejarah itu kan mencatat di negara Kertagama apa. Itu ya maksudnya diceritakan itu emang ada. Begitu bang. Seru banget. Panjang nih kita. Waktunya udah nggak cukup nih, nanti kalau ini kita lanjut lagi bang. Siap. Kelanjutannya si Mongol pada saat itu bang. Dia orang Mongol itu akhirnya mati semua, tinggal beberapa prajurit pulang ke Mongol, gitu kan. Laporan kali salah satu. Tapi begitu Majapahit sudah kuat, ya kan sudah sistemnya, sistem pemerintahannya, keprajuritannya, maksudnya kemiliterannya, orang-orang Mongol ternyata nggak balik nyerang bang. Mungkin ada titah dari raja Mongolnya, Kubilai Khan, udahlah Jawa lupain aja lah, mungkin nggak usah diserang lagi gitu kan. Ya udah, maksudnya nggak ada ini lagi bang, orang-orang Mongol tuh nggak ada yang nyerang lagi. Oke. Itu bang. Jadi wah bang, kalau ini mah kacau bang. Ntar kita bahas ini nih bang, apa namanya, Ken Arok, gue punya bukunya, ntar gue bedah dikit di sini. Oke bang, untuk penutup nih bang, untuk garis besarnya untuk kerajaan Kartanegara nih bang, garis besarnya nih dari dia abad sukses, berdiri megah kerajaan sampai dia hancur. Ya itulah namanya Kertanegara itu istrinya kalau nggak salah banyak dia, kalau nggak salah 4 kalau Selira itu. Ya akhirnya kekuatan militer negara yang kuat pada saat itu akhirnya tumbang
tiba intrik dari dalam juga bang. Kalau kerajaan rata-rata intriknya dari dalam. Ya dia yang mencetak kader-kader apa namanya prajurit-prajurit yang luar biasa begitu hebat bang. Padahal titisannya Ken Arok ya bang. Boleh dibilang ya. Iya. Ya itulah tapi namanya intrik akhirnya jadinya yang sakti dia berantem dia maksudnya tuh ya jadi Dengan trik ya bang. iya jadi ya kacau gitu. Nah Ken Arok sendiri Dan pengkhianat dari dalamnya sendiri. Nah kalau Ken Arok kan kita tahu sendiri meninggalnya itu sama anaknya Tunggal Metung yang namanya Anospati apa atau Jaya gitu gara-gara Kris itu juga yang mereka korban Kris itu Tunggu Metung yang bunuh Ken Arok bunuh Tunggal Metung ya Kartanegara Tunggal Metung mati sama anaknya Ken Arok mati sama anak Tunggal ulang bang ini bagus nih gimana bang tadi Ken Arok ngebunuh Tunggal Metung ya kan. Nah sementara Ken Arok Tunggal Metung kan punya anak nih ya kan dari Ken Umang ya begitu dengar ayahnya mati ya dibunuh sama Ken Arok balas dendam dong. Oke. Dibunuhlah gantian Ken Arok. Begitu juga sebaliknya Ken Dedes kan punya anak nih dari ini nih Kartanegara itu enggak bukan Kertanegara ini jalurnya bukan terahnya belum ada Singosari nih. Oke. Belum ada Singosari. Nah akhirnya kan jadi saling balas dendam bang, paham nggak? Iya tahu bang. Gitu. Ya akhirnya meninggalnya begitu bang, silih berganti aja. Apa namanya Ken Arok yang ngebunuh Tunggal Metung, anaknya Tunggal Metung yang dari Ken Dedes itu nggak terima kalau bapaknya dibunuh itu sebaliknya dibunuhlah Ken Arok. Ken Arok juga sama punya anak kan dari Ken Umang nggak terima juga dibunuhlah Ken Arok gitu. Udah saling bunuh aja kerajaan tuh gitu karena sumpahnya itu bang bikin apa sih namanya kalau dibilang sakral ya maksudnya berpetuah gitu nyempuh. Mantap nih kayaknya besok ceritanya harus sejarah Ken Arok nih bang. Iya boleh bang ya bang ya harusnya ngebahas iya tarik ulur dulu ke belakangnya bang. Iya, waduh mantap sekali nih. Oke, bagi sahabat ini dimanapun kalian berada, bagi teman-teman yang perlu tambahan atau komennya silakan share di sini. Semoga channel ini semakin jaya dan selalu menceritakan obrolan-obrolan santai yang sangat bermutu. Bagi sobat ini yang belum subscribe, like, share, and comment, silakan subscribe. Semoga channel ini semakin berkembang dan memberikan edukasi yang bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.